Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Mu'taqad Ahli Sunnati wal Jamaah atau Ijma' Salafil I'tiqad oleh Al-Imam Harb bin Ismail Al-Kirmani yang wafat tahun 280 Hijriah rahimahullah ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Taib, sekedar murajaah, yang bawa kitab tutup dulu. Taib, jangan takut, enggak usah lari. Taib, ada yang bisa menjawab? Ya, sebutkan 3 poin yang disebut oleh Imam Harb Al-Kirmani dari poin 1 sampai poin ke-14. Ya, ucapan Imam Harb Al-Kirmani. Ada yang hafal? Ya, 1 sampai 14, ambil 3 saja ucapan beliau. 6. Ada yang hafal? Tidak ada. Hah? Dari 14 sana minta 3 aja. Nggak apa. Taib. Ganti pertanyaannya. Sebutkan 4 ciri kelompok Murji'ah yang disebut oleh Imam Harb Al-Kirmani. Yang kemarin sempat kita jadikan judul khusus. Ciri atau akidah Murji'ah menurut salafus saleh. 6. 4 saja. Nggak ada juga. Nah, 4 ya, lengkap ya. Ini Pak, sebutkan Pak. Iya, ketiga. Nah, yang tidak mau mengatakan saya mukmin, insya Allah. Yang keempat, iman tidak? Baik, ya. Ini kan ada amanah anak kasih ke antum. Antum kalau punya kasihkan yang lain, insya Allah. Baik, ini titipan dari orang. Jadi anak 6 adal amanah. Baik. Pertanyaan yang berikutnya, sebutkan salah satu ulama salaf yang dituduh Murji'ah dan singkat apa ucapan beliau. Siapa ulama salaf yang dituduh Murji'ah dan apa jawaban singkat saja dari beliau?
Iya, dituduh apa? Ala kibari sinika sirta murji'an. Terus jawaban beliau apa? Dia mengatakan murji'ah tidak mungkin mati. Taib. Mengatakan bahasanya iman adalah Taib asanta. Taib ala kullin jazakallah khair. Ini adalah amanah aja, bukan dari ana. Taib. Yang ketiga pertanyaannya, sebutkan salah satu ucapan orang sekarang kenapa Ahlus Sunnah dituduh murji'ah. Atau ulama Ahlus Sunnah dituduh murji'ah. Kenapa? Satu saja tuduhan mereka. Kenapa kok dituduh murji'ah? Nah, iya, tidak mau mengkafirkan pemimpin yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Ya, ala kullin. Pokoknya yang sudah punya silakan sedekahkan yang lain. Baik, yang berikutnya, sebutkan dua ciri Ahlus Sunnah dalam bab ini yang membedakannya dengan murji'ah. Nah, apa ciri khas Ahlus Sunnah dalam bab ini yang membedakannya dengan murji'ah? Tinggal dibalik saja tadi, ciri murji'ah sudah paham, berarti lawannya. Nah, iya, terus poin yang pertama. Iya, gampang kok. Taib, jazakumullah khairan. Cukup ya, karena memang sedikit nggak bisa dibagi semuanya, makanya kasih pertanyaan. Taib, iftahul kutub, buka kitab-kitabnya. Jazakumullah khairan. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Sudah disampaikan oleh Imam Harab Al-Kirmani poin ya awal-awal 2, 3, 4 dan yang kelima berkaitan dengan ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang masalah iman, dan sudah kita sampaikan ucapan Imam Ahmad, Imam Al-Barbahari, man qala annal imana qaulun wa amalun yazid wa yanqus faqad kharaja minal irja' awali wa akhirih. Barang siapa yang mengatakan iman adalah ucapan dan perbuatan, bisa bertambah, bisa berkurang, maka dia telah keluar dari kelompok murji'ah dari awal sampai akhir. Ya, dan ini yang ditekankan oleh Imam Arab Al-Kirmani, ya, poin 2 sampai poin yang kelima. Kemudian poin yang ke-6 sampai ke-14 sudah kita sampaikan, itu di antara ciri-ciri kelompok Al-Murji'ah, ya. Dan sudah kita sampaikan, salaf sudah memberikan kepada kita kriteria siapa yang bisa disebut murji'ah dan siapa yang tidak bisa disebut murji'ah. Maka kalau ada orang-orang sekarang yang ngobrol tuduhan murji'ah, timbang lagi dengan timbangan as-salaf. Ya, dan ini yang akan kita sedikit tekankan seperti yang kita isyaratkan kemarin. Ada buku judulnya Damul Irja' wa Tahdzir minal Murji'ah. Celaan terhadap kelompok murji'ah atau celaan terhadap akidah murji'ah dan peringatan dari kelompok murji'ah oleh Fadilatul Syekh Abdul Salam Barjas rahimahullah ta'ala. Ini yang akan sedikit kita nukil beberapa ungkapan beliau yang kita rasa penting, karena sekali lagi di zaman ini banyak orang-orang sesat menyesatkan, menuduh Ahlus Sunnah Salafin, bahkan ulama Ahlus Sunnah dengan tuduhan murji'ah. Bahkan diantaranya Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani rahimahullah yang banyak dipuji oleh ulama-ulama besar abad ini, Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Muhammad bin Saleh Utsaimin, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Ulama-ulama besar di abad ini mereka semuanya memuji Syekh Albani dan merekomendasi akidah beliau, akidah yang salimah. Namun banyak yang menuduh beliau murji'ah. Alhamdulillah sudah kita sampaikan, kita sekitar 18 tahun yang lalu pernah menulis bantahan terhadap tuduhan tersebut, dakwah salafiyah bukan murji'ah. Silakan dilihat di internet dengan judul dakwah salafiyah bukan murji'ah. Dan sampai detik ini banyak sekali, gencar sekali dai-dai, bahkan syekh-syekh yang juga menuduh Syekh Albani murji'ah. Di antara yang paling getol yang Anda tahu sekarang ini,
yang bernama Syekh Abdullah Jarbu dari Madinah. Dulu pernah mengajar kita waktu kuliah di Universitas Islam Madinah tahun pertama. Beliau mengajar masalah al-iman. Dulu tidak ada masalah, ya. Dulu kita mengira dia di atas akidah salaf. Ya, bahkan juga bukan kita saja, teman-teman yang lain di fakultas lain bahkan pernah mengundangnya untuk memberikan seminar, ya. Namun berubah sekarang. Luar biasa gencarnya menuduh Syekh Albani Murji'ah. Ya, sekali lagi meskipun dia dulu ngajar ana, guru ana, dosen ana, namun sekarang kita tahdir dia, ya. Karena apa? Sesat menyesatkan. Ya, tuduhannya ya sangat keji terhadap Syekh Al-Albani rahimallahu taala. Ya, sekali lagi, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dini. Maka inilah fitnah akhir zaman. Dulu kita kira syekh yang di atas akidah salah, manhaj yang benar, namun sekarang apa? Sudah berubah. Sekali lagi, ini memotivasi kita untuk terus belajar akidah salaf, untuk belajar manhaj salaf, dan banyak berdoa kepada Allah tadi, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dini. Taib. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kalau tadi Abdullah bin Mubarak rahimahullah, ulama tabi'in, dituduh Murji'ah oleh pengikut Khawarij Syaiban bin Faruq. Ya, demikian pula tadi Syekh Albani, ulama salaf, ulama yang mengikuti salaf juga demikian. Apalagi kita. Dan sudah terjadi dan sudah pernah kita sampaikan. Kita ketika mengatakan bahwasanya Syekh Ibrahim Al-Ruhaili ketika ditanya ada seseorang yang dia di risalah disertasi atau apalah namanya mengatakan menghalalkan zina, ya. Kemudian kata Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili, untuk mengkafirkan individu ini nggak semua orang, nggak sembarang orang berhak mengkafirkan, ya. Meskipun ucapannya jelas kufur akbar, tapi memvonisnya si B si C kafir, ini wewenang ulama, wewenang hakim di pengadilan syariat. Ya, ketika kita menukil ucapan Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili, kita dituduh oleh pengikut Harokah sebagai Murji'ah. Dan lebih lucunya lagi, dia membawakan fatwa Syekh Saleh bin Fauzan bahwasanya langsung orang itu bisa dikafirkan kalau mengucapkan ucapan kufur. Padahal ucapan Syekh Fauzan itu secara umum bukan memvonis individu. Ini kadang orang gagal paham antara menvonis secara umum dengan menvonis secara apa? Individu. Ya, secara umum misalnya orang yang berdoa kepada wali yang telah mati musyrik. Ini umum. Ya, tapi si B si C-nya yang berdoa kepada wali yang telah mati tidak bisa langsung kita vonis kafir musyrik karena barangkali dia tidak apa? Paham, dia jahil. Ya. Sekali lagi, kemudian kita bawakan juga fatwa Syekh Saleh Fauzan sendiri. Bahwanya Syekh Saleh bin Fauzan yang mengatakan tidak semua orang berhak menvonis si B, si C-nya apa? Kafir. Ya, kita dituduh Murji'ah dengan fatwa Syekh Saleh Fauzan. Padahal Syekh Saleh Fauzan sendiri yang mengatakan fatwa memvonis kafir perorangan itu wewenang para ulama. Artinya sekali lagi, kalau ada yang enggak sesuai dengan hawa nafsu kelompok Harokah, maka muncul sekarang ini tuduhan apa? Murji'ah. Paham? Mulai dari pemimpin tadi yang enggak berhukum dengan hukum Allah, kalau tidak divonis kafir secara mutlak, orangnya dituduh apa? Murji'ah. Orang yang tidak mengkafirkan orang yang meninggalkan sholat meskipun dia meyakini kewajibannya dituduh Murji'ah. Yang mengatakan yang berhak memvonis si B si C kafir, hakim di pengadilan ulama dituduh apa? Luar biasa obrolan apa? Tuduhan Murji'ah. Maka harus betul-betul kita hati-hati dan betul-betul waspada. Untuk lebih menegaskan masalah ini kita sampaikan beberapa ucapan nukilan dari Syekh Dr. Abdus Salam Barjas rahimahullah ta'ala, dan sudah kita sampaikan pada waktu yang lalu. Di antaranya yang sudah kita sampaikan
ada kelompok yang namanya Al-Mansuriyah. Dia mengatakan ahlu sunnah itu murji'ah. Likauliha inna tarika shalah idalam yakun jahidan liwujubiha muslimun ala sahih minal madhab. Ya, orang-orang yang tadi termasuk kelompok sesat yang bernama Al-Mansuriyah menuduh ahlu sunnah murji'ah, dikarenakan ahlu sunnah mengatakan orang yang meninggalkan salat selama masih meyakini kewajibannya, dia masih muslim. Ya, nanti akan ada penjelasan lebih lanjut. Namun intinya tadi, orang dituduh murji'ah gara-gara tidak mengkafirkan orang yang meninggalkan apa? Salat. Kemudian kata Syekh Abdul Salam Barjas rahimahullah ta'ala, ini di halaman 25, faqad wajadal khawarij al-irja' khashabatan yu'allikuna 'alaiha ma yasdur min adza minhum bitakfiril umma wa da'wa ilal khurud ala hukamil muslimin. Kelompok khawarij, embahnya teroris dan juga cucunya, yaitu teroris itu sendiri, mereka menjadikan kata-kata irja' murji'ah itu seperti papan yang mereka jadikan untuk menempelkan setiap orang yang gak cocok dengan hawa nafsu mereka. Ya, terutama ketika ahlu sunnah gencar membantah ya kesesatan mereka, ya, karena khawarij suka mengkafirkan orang yang tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka. Ya, kelompok khawarij suka memprovokasi umat memberontak terhadap pemimpin kaum muslimin. Ketika ahlu sunnah, ulama ahlu sunnah gencar membantah mereka, ulama ahlu sunnah itu murji'ah. Mungkin antum pernah mendengar istilah orang-orang itu mengatakan salafiyin itu khawarij terhadap para da'i, murji'ah terhadap para penguasa. Ya, sekali lagi ada ungkapan dari orang-orang itu bahwasanya para da'i ahlu sunnah salafiyin mereka ini khawarij terhadap para da'i. Dalam artian salafiyin itu suka membantah syubhat-syubhat atau kesalahan sebagian para da'i, maka dituduh salafin sebagai al-khawarij. Bahkan juga kita mendapati seperti itu, bahkan dari dalam sendiri ketika kita membantah ustadz-ustadz yang menyimpang dari akidah salaf, para fannya menuduh kita mengikuti khawarij. Ini istilahnya tidak aneh. Ini adalah syubhat dari kelompok harokiyin, takfiriyin, al-irhabiyin, ketika tokoh mereka, ketika kelompok mereka yang suka memprovokasi masa membenci penguasa kaum muslimin, kemudian dibantah, yang membantah dituduh khawarij terhadap para da'i, maksudnya da'inya mereka, tokohnya mereka. Namun murji'ah terhadap penguasa, nggak mau mengkritik penguasa di hadapan dituduh padahal ini adalah ajarannya Rasulullah SAW. Tidak boleh mengkritik, mencaci maki pemimpin. Ini adalah akidah ahlu sunnah. Ini ajarannya Rasulullah SAW. Man arada an yansaha li sultanin fala yubdi alaniyata. Barang siapa ingin menasihati pemimpinnya, jangan di hadapan umum. Apakah ketika para pengikut dakwah salafiyah mengamalkan sabda Rasul dituduh murji'ah? Berarti ini secara tidak langsung juga menuduh Rasul mengajarkan ajaran murji'ah. Maka sekali lagi, ini yang paling banyak sekarang gelar murji'ah diobral oleh kelompok harokiyin, para gerakan ataupun tadi pengikut teroris. Karena mereka sudah tidak bisa lagi membantah hujah-hujah salafin ahli sunnah yang membantah mereka, maka cari-cari celah untuk memprovokasi masyarakat biar membenci as-salafin. Sebagaimana dalam bab asma wa sifat, ketika dakwah salafiyah, ulama ahlu sunnah gencar membantah kelompok-kelompok yang mentakwil sifat-sifat Allah, dituduh ahlu sunnah musyabbihah. Ini sebagaimana kelakuan kelompok al-Jahmiyah. Kata Syekh Abdul Salam Barjas, kelompok khawarij mereka menjadikan kata-kata murji'ah, slogan irja, tuduhan murji'ah
sebagai khosyabah, kayu yang mereka mentancapkan siapa saja yang tidak sesuai dengan akidah mereka sebagai murji'ah. Falamma yassarallahu azza wa jalla tabyina batilin ala yadi alil ilmil mawthuqin fakana sukutu tandimim qaba kausaini au ahdana. Ketika Allah memudahkan, yaitu ahli sunnah, untuk membantah kebatilan kelompok khawarij, kelompok teroris dan antek-antek mereka, ya, maka mereka ini sudah hampir runtuh, hancur. Ya, kalau kita alhamdulillah ya kurang lebih 20 tahun mengikuti ya pembahasan-pembahasan ini, membantah kelompok khawarij, kelompok teroris, ya memang akhir-akhir ini sudah agak reda dibandingkan ya 20 tahun yang lalu. Mereka buletin, majalah, gencar luar biasa. Meskipun sekarang tetap ada, cuma nggak segencar dulu. Ini sekali lagi bifadlillah, kemudian bifadli para ulama ahli sunnah wal jamaah. Ya, maka ketika mereka sudah bangkrut hujah mereka, ya sudah banyak dari mereka yang juga ada yang sadar tentang kesalahan mereka. Maka sebagian mereka yang masih ngotot di atas akidah takfir, ya tanpa hak tersebut, lam yara buddan min jam'i sufufihim marratan ukhra wa tajmi awraqihim. Ya, mereka ingin mengumpulkan kekuatan mereka lagi. Apa caranya? Fakana awwalu hadil awraq zammal mukhalif. Mereka pun apa? Ya, membuat caci makian, tuduhan dusta terhadap orang-orang yang membantah mereka. Ya, karena sudah lagi bangkrut hujah demikian. Ahlul bidah cirinya demikian sejak dahulu. Kalau sudah bangkrut hujah, caranya apa? Membuat tuduhan-tuduhan dusta. Wa tasmiyatahu bil batil, menamai, menggelari lawannya dengan gelar-gelar yang batil. Bi annau min ahlil irja, di antaranya oh ini pengikut murji'ah. Kenapa enggak mau mengkafirkan pemimpin yang tidak berhukum dengan hukum Allah, tidak mau mengkritik pemimpin di hadapan umum, tidak mau demonstrasi dan seterusnya, dituduh apa? Murji'ah. Tidak mau jihad dan seterusnya. Banyak tuduhan-tuduhan mereka. Atau at-takhadul, mencampakkan ya para pejuang di Palestina dan sebagainya. Tuduhan-tuduhan yang dusta. Wa min ad'iya is-salafiyah walakin wallahi wa billahi wa tallah lan yuflih. Kata Syekh, demi Allah, dan beliau 3 kali bersumpah, demi Allah, wallahi wa billahi wa tallah, mereka tidak akan mungkin berhasil. In tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum innal batila kana zahuqa. Sesungguhnya yang batil pasti akan apa? Sirna. Ya, sebagaimana kata Rasul SAW, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirin al-haq. Senantiasa ahlu sunnah ta'ifah mansurah firqah najiyah nampak di atas kebenaran. Sejak dahulu kebenaran pasti akan apa? Menang. Ya, meskipun pengikutnya terkadang diuji, diberikan cobaan. Al-haqqu mansurun wa mumtahan. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, kebenaran pasti menang meskipun ada ujian, ada cobaan. Di antaranya tadi dicaci maki, dituduh dan seterusnya. Kemudian kata beliau, lan yuflih man ja'ala dinallah wa syar'ahu wa kitabahu wa sunnatan Nabi Muhammad SAW baban di tasfiyatil hisabat asyakhsiyah. Tidak akan beruntung orang-orang yang menjadikan agama Allah, syariat Allah, kitab Allah, sunnah Rasul sebagai kedok untuk membela pribadi ataupun kepentingan pribadi ataupun hawa nafsunya. Wa tasyafi mimman naqadahu, dan bertameng dengan ayat ataupun hadis untuk membela kebatilannya dari orang-orang yang mengkritik, membantahnya. Ya, terkadang demikian ketika sudah tidak bisa menghadapi hujah Ahlus Sunnah, ya, kebatilannya sudah terungkap, kesesatannya dalam masalah akidah tersingkap, maka caranya apa? Menjatuhkan pribadi si fulan, si alan dan seterusnya. Atau memakai ayat wala yaktaba'dukum ba'dha, jangan menghibah sebagian kalian dengan sebagian yang lain. Sibabun muslim fusukun, ya.
Hisablah diri kalian, koreksilah diri kalian. Hujah-hujah yang apa? Yang umum. Ya, substansi yang dibantah tidak dibahas. Ya, ini sekali lagi ngelesnya ahli al-bidah. 6. Awadhahabatilahu. Ini sekali lagi harus betul-betul kita bisa memahaminya. Kemudian ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, Syekh Abdul Salam Barjas membawakan tadi, kita mau baca lagi kisah Abdullah bin Mubarak rahimahullah yang disampaikan tadi. Faqad akhraja Ishaq ibn Rahawai fi musnadi an Syaiban annahu qala li ibn Mubarak ya Aba Abdurrahman ma taqulu fi man yazni wa yashrabul khamra. Ada seorang yang bernama Syaiban bin Farukh berkata kepada Abdullah bin Mubarak, wahai Aba Abdurrahman, apa pendapatmu terhadap orang yang berzina, minum minuman keras, apakah dia masih mukmin? Abdullah bin Mubarak, seorang ulama tabi'in, menjawab, la ukhrijuhu minal iman. Aku tidak mengeluarkannya dari keimanan. Faqala, maka Syaiban bin Farukh, ini pengikut Khawarij, ala kibari sini sirta murji'ah. Apakah karena engkau sudah tua engkau menjadi murji'ah? Ini kurang ajarnya alil bidah. Ulama salaf selevel Abdullah bin Mubarak dites, ya. Ketika jawaban beliau tidak sesuai dengan hawa nafsunya, langsung dituduh apa? Jangankan Abdullah bin Mubarak, Rasulullah SAW dicaci maki, dituduh tidak berlaku adil oleh siapa? Dzulkhuwaisirah At-Tamimi. Nenek moyangnya kelompok Al-Khawarij atau benihnya kelompok Al-Khawarij. Rasul ketika membagi harta rampasan perang, kemudian dikatakan, adil ya Muhammad, berlaku adil lah wahai Muhammad. Ini kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, termasuk bentuk kudeta terhadap pemimpin dengan apa? Al-lisan. Ini Khawarij yang pertama mencaci maki Rasulullah SAW sebagai pemimpin kaum muslimin pada waktu itu. Ini kelakuan Khawarij sepanjang masa, mencaci maki, menuduh pemimpin kaum muslimin dengan tuduhan dusta atau caci makian yang luar biasa. Maka demikian pula di sini Abdullah bin Mubarak juga dituduh dengan tuduhan dusta oleh pengikut Khawarij. Apakah karena engkau sudah tua engkau menjadi murji'ah? Maka faqala lahu Ibnu Mubarak, Abdullah bin Mubarak menyatakan, ya Aba Abdillah, innal murji'ata la takbaluni. Wahai Aba Abdillah, yaitu Syaiban, sesungguhnya kelompok murji'ah tidak mungkin menerima diriku. Kenapa? Ana aqul al-iman yazid wal murji'atu la taqulu dzalik. Aku mengatakan iman itu bisa bertambah, sedangkan murji'ah mengatakan iman tidak bisa apa? Bertambah. Enggak mungkin bisa disamakan antara ana dan murji'ah. Makanya cerita ini, kisah ini dibawakan oleh Syekh Abdul Salam Barjas dalam bab man huwal murji'ah. Siapa itu murji'ah? Yaitu tadi cirinya apa? Tidak meyakini iman bisa bertambah. Ini sudah kita lewati dalam ucapan Imam Harab Al-Kirmani di poin yang ke berapa? 8. Wa in za'ama annal imana la yazid wa la yanqus fahuwa murji'un. Barang siapa yang mengklaim iman tidak bisa bertambah, tidak bisa berkurang, maka dia murji'ah. Atau mengatakan iman yazid wa la yanqus, iman itu bertambah tidak berkurang, maka dia telah mengucapkan ucapan murji'ah. Ini sekali lagi sudah kita sampaikan, murji'ah menurut salaf beda dengan yang dikatakan oleh kelompok-kelompok harokiin sekarang ini. Kemudian diriwayatkan di sini dari Imam Ahmad rahimahullah, Ismail bin Sa'id bertanya kepada Imam Ahmad, amman qala al-iman yazid wa yanqus. Sekali lagi Imam Ahmad bin Hanbal ditanya tentang orang yang berkata iman bisa bertambah bisa berkurang, maka Imam Ahmad mengatakan hada bari'a minal irja'. Orang itu telah keluar dari murji'ah. Demikian pula dibawakan ucapan Imam Barbahari, wa man qala al-iman qaulun wa amalun yazid wa yanqus faqad kharaja minal irja' kulli awwali wa akhiri. Nah, jadi sekali lagi
kalau ada seseorang yang sudah mengucapkan sebagaimana ucapan Ahlussunnah, iman bisa bertambah, bisa berkurang, iman, ucapan, dan perbuatan, ini sudah mendapatkan rekomendasi dari ulama salaf. Tidak perlu menoleh kepada ucapan orang-orang yang sekarang yang jauh ketakwaannya, jauh kesohihan akidahnya dibandingkan ulama salaf. Nah, kemudian dibawakan oleh Syekh Abdul Salam Barjas rahimahullah ta'ala tentang al-murji'atu wal hukam. Kelompok murji'ah dan para pemimpin, para penguasa. Apa kaitannya? Itu tadi. Ya. Kita yang mengatakan wajib mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin. Tidak boleh mencaci maki pemimpin. Tidak boleh mengkritik pemimpin di hadapan umum. Tidak boleh mengkafirkan pemimpin yang tidak berhukum dengan hukum Allah secara mutlak. Dituduh murji'ah. Ya, padahal yang murji'ah itu sebetulnya mereka yang suka memprovokasi massa, membenci pemimpin kaum muslimin. Kita baca sekali lagi ucapan Syekh di sini. Lam akun li aj'al hadal unsur fi hadil kalimah hatta yasma' ba'dul muntasibin ilal ilmi maqalatana madhabul murji'ah madhabun fi salih hukam. Kata Syekh, sebetulnya anak nggak mau mencantumkan bab ini sampai ada ungkapan atau syubhat dari sebagian orang yang mengatakan mazhabnya murji'ah itu mazhab yang dibuat untuk kemaslahatan pemimpin. Ya, sekali lagi, orang-orang yang suka menyeru wajib mendengar dan taat kepada pemimpin itu sekarang dituduh murji'ah. Ya. Maka dibantah oleh Syekh. Fa'akulu nakdan lihadal kalam. Aku katakan sebagai bantahan terhadap ucapan tersebut. Tattafiq madzahibu alil ahwa ala saif. Secara umum, semua kelompok sesat, pengekor hawa nafsu alil bid'ah, mereka ini punya satu kesamaan. Menghalalkan pemberontakan terhadap pemimpin kaum muslimin. Ya, bahkan ada ungkapan kalau tidak salah dari Sufyan Ats-Tsauri, al-khawarij humul murji'ah. Kelompok khawarij adalah murji'ah. Kenapa demikian? Karena mereka menganggap pemberontakan terhadap pemimpin itu tidak memadaratkan al-iman. Ya, kita sampaikan di sini juga. Kata Syekh, qala Sufyan Ats-Tsauri, ittaqu hadil ahwa. Sufyan Ats-Tsauri berkata, hati-hati dengan kelompok-kelompok sesat. Qila lahu bayyin lana rahimakallah. Jelaskan kepada kami apa ucapanmu tersebut itu. Qala Sufyan Ats-Tsauri menjawab, amal murji'ah fayaqulun. Adapun murji'ah mereka berkata, iman adalah kalamun bila amal, ucapan tanpa amal. Man qala asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu fa huwa mu'min mustaqbilul iman. Barang siapa yang mengucapkan dua kalimat syahadat, maka dia sempurna imannya. Kemudian yang terakhir, beliau mengatakan tentang siapa murji'ah, wa hum yarawna saif ala ahlil qiblah. Mereka yaitu murji'ah membolehkan menghunuskan pedang terhadap kaum muslimin, alias memberontak terhadap pemimpin kaum muslimin. Ya. Maka dari sini kita tahu sebetulnya yang murji'ah adalah yang suka tadi memprovokasi umat, melawan, memusuhi, membenci, bahkan mengkudeta pemimpin kaum al-muslimin. Ini namanya maling teriak maling. Kemudian pembahasan yang berikutnya yaitu tadi tentang masalah apakah orang yang tidak sholat 5 waktu, ya, meskipun dia meyakini kewajibannya dikatakan kafir. Maka sudah kita pernah sampaikan, para ulama salaf mereka berselisih pendapat tentang orang yang meninggalkan sholat namun masih meyakini akan kewajibannya. Tapi kalau dia meyakini sholat tidak wajib, apa hukumnya? Kafir atau sepakat atau khilaf?
sepakat ya, sekali lagi bedakan. Kalau orang itu tidak meyakini kewajiban sholat 5 waktu, kafir. Ya, adapun yang masih meyakini sholat 5 waktu itu wajib, cuma karena kemalasan, karena hawa nafsu dia tinggalkan, maka di sini ada dua pendapat ulama Ahlus Sunnah, diantaranya Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berbeda pendapat. Ini disampaikan juga oleh Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i dalam kitab beliau Aqidah Salaf Ashabul Hadits, ya, yang pernah juga kita kaji di sini. Bahwasanya Imam Asy-Syafi'i berpendapat orang yang nggak sholat selama masih meyakini kewajibannya tidak kafir. Itu pendapat siapa? Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Tapi beliau berkeyakinan hukumannya dipenggal lehernya oleh pemimpin kaum muslim. Enggak kafir, cuma hukumannya hukuman mati. Itu pendapat Imam Asy-Syafi'i. Yang kedua pendapat Imam Ahmad mengatakan orang yang enggak salat itu kafir. Ya. Ya, sekali lagi ini khilaf antara dua ulama Ahlus Sunnah dari 4 mazhab ini. Maka sesat, dusta kalau ada yang mengatakan Syekh Albani itu murji'ah dikarenakan beliau tidak mengkafirkan orang yang meninggalkan sholat. Meskipun ada keyakinan wajibnya sholat 5 waktu tersebut. Paham? Dan ini yang dibahas oleh Syekh di bab terakhir. Beliau mengatakan, ya, faman roma man qala minal ulama bi anna tarika shalah bis surah alladzi dzakarna laisa kafiran wa yasifu qaila dzalika bil irja fal yudallil aidan al imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Barang siapa yang menuduh, ya, ulama yang mengatakan orang yang enggak salat, ya, itu tidak kafir selama tadi masih meyakini kewajibannya dan menuduhnya pengikut ajaran murji'ah, maka hendaklah dia juga mengatakan Imam Syafi'i itu murji'ah. Karena itu pendapat siapa? Imam Syafi'i yang berpendapat orang yang enggak salat itu enggak kafir selama masih meyakini kewajibannya. Itu bukan Syekh Albani saja. Syekh Albani mengikuti ulama sebelum beliau, dia Imam Syafi'i. Kalau Syekh Albani dituduh murji'ah karena pendapat seperti itu, maka kata Syekh Abdul Salam Barjas, maka hendaklah orang itu juga mengatakan Imam Syafi'i sesat, Imam Syafi'i pengikut apa? Murji'ah. Na'udzubillah min dzalik. Ya, cuma mereka nggak akan mungkin apa? Berani. Nah, wal yudallil aidan al-Imam Malik. Demikian pula hendaklah dia juga kalau konsisten, kalau gentle juga mengatakan Imam Malik, ya, juga sesat murji'ah karena tidak mengkafirkan yang meninggalkan salat tersebut. Haitsu lam yukaffira tarika salat. Karena dua imam ini, Syafi'i dan Imam Malik, tidak mengkafirkan orang yang meninggalkan salat. Fal yudallilhuma wal yarmihima bil irja. Nah, ini ya, sekali lagi kadang mereka namanya hawa nafsu tidak adil, tidak gentle. Taib, wallahu ta'ala a'lam. Kurang berapa menit? Taib, ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita baca ulang lagi ucapan Imam Harab Al-Kirmani dari poin yang ke-6. Wa man za'ama annal imana qaulun bila amalin fahuwa murji'un. Barang siapa mengatakan atau mengklaim iman adalah ucapan tanpa perbuatan, maka dia pengikut murji'ah. Wa man za'ama annal imana huwal qaul wal a'mal syara'i fahuwa murji'. Barang siapa mengklaim bahwasanya iman adalah ucapan dan amalan hanyalah syariat-syariat, maka dia pengikut murji'ah. Wa in za'ama annal iman la yazid wa la yanqus fahuwa murji'. Dan barang siapa mengklaim bahwasanya iman tidak bisa bertambah, tidak bisa berkurang, maka dia pengikut murji'ah. Wa in qala innal iman yazid wa la yanqus faqad qala biqaulil murji'ah. Barang siapa mengatakan iman itu bertambah dan tidak berkurang, maka dia telah berkata dengan ucapan perkataan murji'ah. Dan yang ke-10, wa man lam yaral istisna fil iman fa huwa murji'. Barang siapa yang tidak membolehkan mengucapkan saya mukmin insyaallah, maka dia pengikut murji'ah.
Yang ke-11, wa man zama anna imanau ka imani Jibril awil malaika fa huwa murji' wa akhbath minal murji' fa huwa kadzib. Dan barang siapa mengklaim bahwasanya imannya sama dengan imannya Jibril dan para malaikat, maka dia pengikut Murji'ah. Wa akhbath, dan lebih busuk, lebih jelek daripada pengikut Murji'ah. Fa huwa kadzib, dan dia berdusta. Yang ke-12, wa man za'ama annan nas la yatafadhaluna fil iman faqad kadzab. Dan barang siapa mengklaim bahwasanya manusia tidak bertingkat-tingkat dalam keimanannya, maka dia telah berdusta. Dan itu juga ciri Murji'ah. Dan yang ke-13, wa man za'ama annal ma'rifah tanfa fil qalbi wa illam yutakallam biha fa huwa murji'. Barang siapa mengklaim sekedar mengenal Allah itu bermanfaat dalam hati meskipun tidak diucapkan, maka dia murji'. Dan ini sudah kita sampaikan. Abu Talib, pamannya Rasulullah SAW, meyakini Islam agama yang apa? Hak. Tapi tidak apa? Dia ucapkan 2 kalimat syahadat. Nggak ada manfaatnya kalau tidak diucapkan. 6. Dan yang ke-14, wa man za'ama anna mu'minun indallah mustakmilul iman fahada min asna'i qawli al-murji'ah waqbahi. Dan barang siapa mengklaim dia mukmin di sisi Allah yang sempurna imannya, maka ini sejelek-jelek ucapan kelompok al-murji'ah. Dan sudah kita sampaikan ringkasannya ada berapa ciri Murji'ah? Ada 10. Ya, kalau mau ditambahkan bisa. Yang terakhir tadi pembahasan al-murji'ah wal hukam. Bahwasanya Murji'ah itu cirinya membolehkan kudeta terhadap pemimpin kaum muslimin. Dan ini disebutkan oleh sebagian para ulama, di antaranya kalau antum baca syarah Aqidah Ar-Raziyain oleh Syekh Muhammad Musa Al-Nasr rahimahullah ta'ala. Ketika membahas masalah ciri-ciri Murji'ah, beliau sebutkan di antara ciri Murji'ah yaitu tadi membolehkan kudeta terhadap pemimpin kaum muslimin. Wallahu ta'ala alam. Kalau ada pertanyaan seputar ini silahkan. Tafadhalu. Tafadhal. Masalah tadi meninggalkan sholat ulama berselisih maksudnya usul. Taib. Apakah khilaf antara para ulama tadi yang berkaitan dengan masalah orang yang meninggalkan sholat 5 waktu atau sebagiannya dengan masih meyakini akan kewajibannya apakah termasuk usul sunnah? Maka kita jawab tidak. Ya, sekali lagi ini bukan pembahasan usulu as-sunnah. Kalau itu usulu sunnah nggak mungkin para ulama berselisih pendapat. Makanya termasuk dalam ikhtilaf ijtihadi di antara para ulama ahlus sunnah wal jamaah. Bahkan bukan hanya ini saja, sudah kita sampaikan 4 rukun Islam selain 2 kalimat syahadat. Rukun Islam ada berapa? Ada 5. Kita tinggalkan yang rukun pertama, itu sepakat yang meninggalkan rukun Islam pertama kafir. Sekarang rukun yang 2, 3, 4, 5. Salat, zakat, puasa, haji. Ini apa hukum orang yang meninggalkannya? Maka ada 5 pendapat ulama. Ini masuk dalam ranah apa? Ikhtilaf al-ijtihadi. Ada yang mengatakan yang meninggalkan salah satunya kafir. Entah salat atau zakat, haji, pokoknya salah satu saya ditinggalkan kafir. Sekali lagi ini pembahasan selain 2 kalimat syahadat. Pendapat yang kedua mengatakan kafir meninggalkan salah satu. Entah itu haji, puasa, ditinggalkan kafir sudah. Yang ketiga mengatakan yang meninggalkan salat saja kafir. Paham? Yang keempat mengatakan kalau meninggalkan salat dan zakat baru kafir. Yang pendapat kelima mengatakan kalau meninggalkan salat dan zakat serta dia diperangi oleh pemimpin baru dia kafir. 5-5-nya kata para ulama pendapat Imam Ahmad rahimahullah. Sekali lagi ini masalah apa? Khilaf ijtihadi, bukan masalah usulul akidah. Wallahu ta'ala alam. Ada lagi yang mau ditanyakan? Yang kaitannya dengan hadis Nabi yang membedakan seorang mukmin dan kafir adalah sholat itu. Taib, itu Imam Asy-Syafi'i mentafsirkan kalau dia tidak meyakini akan apa? Kewajibannya.
Dan ini sekali lagi sudah pernah kita jelaskan pada waktu pengajian kitab Aqidah Salaf Ashabul Hadis oleh Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i rahimallahu taala. Tafadhal. Ada ucapan begini, Ustaz. Kalau nggak sholat, yang penting alim bego. Atau nggak apa-apa pakai hijab, yang penting nggak baik. Ini apa bisa kena seperti itu? Taib. Tadi kalau ya selama dia masih meyakini akan kewajibannya, ya cuma dia meninggalkan hal itu karena alasan ya ngeles saja, dia meyakini. Secara umum ahli maksiat demikian pula dia tahu kalau nggak salat dia berdosa. Cuma dosanya bisa diampuni dengan apa? Ya ini tidak termasuk orang yang apa? Keluar dari al-Islam. Ya, demikian pula semua pelaku maksiat di sini masuk ke dalam kategori yang meninggalkan perintah atau yang melaksanakan larangan. Mereka selama masih meyakini akan apa? Kesalahan mereka, dosa mereka, maka tidak bisa dikatakan keluar dari apa? Al-Islam. Makanya Imam At-Tahawi rahimahullah mengatakan bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak mengkafirkan pelaku dosa selama tidak menghalalkannya malam yastahillahu. Paham? Kenapa? Tidak. Nah, itu hanya ucapan yang salah yang bisa apa? Sesat, menyesatkan. Kecuali kalau dia mengatakan sholat nggak wajib. Paham ya? Beda dengan yang diucapkan tadi. Wallahu ta'ala alam. Nah, kalau ada unsur tadi meyakini tidak wajibnya sholat 5 waktu, tidak meyakini, sama-sama dengan Murji'ah yang kita sampaikan berulang kali, yang penting hatinya apa? Baik. Nggak ada ulama yang mengeluarkan mereka dari al-Islam. Paham? Nah, ada lagi yang mau ditanyakan? Tafadhol. Tidak melaksanakan sholat itu Murji'ah. Kalau apa? Tidak melaksanakan sholat. Iya. Kan katanya Allah tidak mengakhirkan sholat dan Murji'ah. Iya. Dan kalau yang kita atau pemimpin Murji'ah dari mana? Iya. Sudah kita sampaikan bahwasanya salah satu ciri kelompok Al-Murji'ah, mereka meyakini pemberontakan terhadap pemimpin itu enggak mengurangi apa? Keimanan. Berbuat apa saja enggak mengurangi apa? Maksiat tidak mengurangi apa? Keimanan. Demikian pula menumpahkan darah pemimpin ataupun yang mendukung pemimpin, ya, kata mereka tidak mengurangi apa? Dan juga sebagaimana yang disampaikan tadi, secara umum ahlul bid'ah yarawna saif. Mereka menghalalkan darah terhadap yang tidak apa? Sepaham dengan mereka. Paham? Nah, kita mau tutup dengan sedikit nukilan tentang tadi, ya, bahwasanya Murji'ah itu sekarang diobral, dituduhkan kepada yang tidak meyakini kafirnya penguasa yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Ini ada buku judulnya Tadhirul Arja min Mukhalafati Safar Al-Hawali fi Kitabi Dawlatul Irja, karangan Syekh Dr. Abdul Aziz Ar-Rayis hafizahullah taala, yang beliau juga tidak luput dari tuduhan Murji'ah, dan beliau juga membantah, ya, dalam kitab beliau. Di antaranya di sini beliau membantah seorang doktor dari Ummul Qura Mekah, ya, yang bernama Safar Al-Hawali, yang menuduh Syekh Albani Murji'ah, bahkan yang lain dari ulama Ahlussunnah. Di antaranya karena tadi tidak meyakini kafirnya pemimpin yang tidak berhukum dengan hukum Allah secara mutlak. Ini kita sampaikan ucapan Syekh Dr. Abdul Aziz, beliau menukil ucapan doktor, ya, Safar Al-Hawali. Jadi sekali lagi nggak semua yang di Mekah Medina itu syekhnya apa? Iya, makanya harus teliti, apalagi yang lulusan juga dari sana. Nggak semuanya apa? Iya, harus betul-betul selektif, waspada dan hati-hati. Yaqulu Doktor fil Mujallid Tsani, berkata Dr. Safar Al-Hawali, dia ini muridnya Muhammad Qutb, saudaranya Said Qutb, yang dua-duanya bapak terorisme abad ini. Said Qutb, Muhammad Qutb. Maka muridnya pun tidak aneh kalau apa?
menuduh Ahlussunnah Murji'ah. Safar Hawali berkata, Ja'al murji'atul mu'asirun. Datang kelompok murji'ah kontemporer. Faqalu, mereka berkata, inna man kana la yahkum bi kitabillah wa bi sunnati rasulihi wa la yuqimu min syariatillah illa juz'an qad yakil au yakthur. Mereka yang dituduh murji'ah kontemporer mengatakan, orang yang enggak berhukum dengan Al-Quran dan sunnah Rasul, tidak menegakkan syariat Allah kecuali sedikit atau sebagian saja, la yuqimu li anna min amrillah, kalaupun ditegakkan bukan karena itu melaksanakan perintah Allah, wa imanan bidini, bukan karena mengimani itu sebagai bagian agamanya, bal li anna muwafiqul lil hawa, namun karena itu cocok dengan hawa nafsunya, wal maslahati, karena kemaslahatan pribadi, wa muqirun mimman yamliku haqqal qarar wa tasyi sawa, karena syakhsun zaim awil hizb awil majlis atas fa innahu la yakfur. Ya, siapapun, kata murji'ah kontemporer, enggak berhukum dengan hukum Allah tadi, tidak kafir illa idza alimna anna fi qalbi yufaddil syara'il al-bashar ala syariati ahkamil hakimin, kecuali kalau dia mengetahui orang tersebut di hatinya lebih mengutamakan syariat manusia dibandingkan syariat Allah. Intinya, kata Safar Hawali, kalau ada yang mengatakan yang tidak berhukum dengan hukum Allah selama masih meyakini kewajibannya itu enggak kafir, maka itulah namanya apa? Murji'ah. Kata siapa? Safar Al-Hawali. Jadi sekali lagi, tuduhan Murji'ah ditujukan ya itu kepada yang tidak gegabah mengkafirkan pemimpin yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Maka dibantah oleh Syekh Abdul Aziz Rayis, di antaranya disampaikan ucapan Syekh Abdul Aziz bin Bas rahimahullah. Ya, Syekh Abdul Aziz bin Bas mengatakan, man hakama bi ghairi ma'zallah fala yakhud an arba'ati umur. Yang tidak berhukum dengan hukum Allah itu tidak keluar dari 4 kategori. Yang pertama, man qala ana ahkum bihada, yakni al-qanun an wad'i li anna afdal min syariatil islamiyah fa huwa kafir kufrun akbar. Kalau ada orang yang berhukum dengan undang-undang buatan dan dia mengatakan inilah undang-undang hukum yang lebih utama, afdal daripada syariat Islam, maka ini keluar dari Islam. Kufur apa yang besar. Yang kedua, man qala ana ahkum bihada li anna mithlu syariat islamiyah fal hukmu bihada jaizun wa bi syariati jaizun fa huwa kafirun kufrun akbar. Kalau ada yang meyakini, mengatakan syariat Allah, hukum Allah dan hukum manusia sama, boleh yang ini, boleh yang itu, maka dia bisa apa? Kafir, keluar dari al-Islam. Yang ketiga, man qala ana ahkum bihada wal hukmu bi syariat islami afdal lakin al hukma bi ghairi ma'zallah jaiz fa huwa kafir kufran akbar. Kalau ada yang mengatakan syariat Islam itu yang lebih afdal, tapi boleh-boleh saja berhukum dengan selain hukum apa? Allah, maka ini juga apa? Kafir, keluar dari al-Islam. Ya. Namun yang keempat, ana ahkum bihada wa huwa ya'taqid anal hukma bi ghairi ma'zallah la yajuz wa yaqulu al hukmu bi syati afdal wa la yajuz al hukmu bi ghairi lakinna mutasahil aw yaf'al hada li amrin sadin an min hukamihi fa huwa kafir kufran asghar. Namun kalau dia meyakini hukum Islam itu yang terbaik, tidak boleh sebetulnya berhukum dengan selain hukum Islam. Namun karena dorongan hawa nafsu atau yang lain, maka ini hukumnya kufur kecil. Jadi sekali lagi, ini bedanya Ahlussunnah dengan Khawarij dan juga Al-Murji'ah. Wallahu ta'ala alam, kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan, aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.